لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Senang sekali bisa kembali hadir dalam rangka dakwah ekonomi, akuntansi, dan manajemen syariah bersama saya Kautsar Rizal Salman. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik untuk kita ulas secara ringkas ya, berkaitan dengan transaksi jual beli online. Pertama-tama kita lihat banyak sekali transaksi jual beli online. Bahkan masyarakat sekarang sudah mulai beralih. Dari dulu transaksinya konvensional, ya sekarang beralih menjadi transaksi yang online. Karena begitu banyak kemudahan ya yang diterima oleh masyarakat, sehingga mereka beralih kepada jual beli online. Sebagai seorang muslim, muslimah, maka kita harus mengkaji dulu, pahami dulu bagaimana aspek-aspek dalam transaksi jual beli online. Ya, baik kita sebagai penjual atau kita sebagai pembeli, ya kita harus paham dengan aspek hukum jual beli termasuk dalam jual beli online. Ya, sangat menarik. Kita lihat dalam jual beli online itu yang paling kuat ya, itu adalah kepercayaan. Kepercayaan dan juga kejujuran. Bagaimana penjual ya jujur dia dalam mengungkapkan barang yang dia jual karena dia tidak bertemu dengan pembeli secara langsung. Demikian juga pembeli ya, dia tidak bertemu langsung dengan penjual, dia tidak langsung beli barang, maka dia ya, mengedepankan ya, kepercayaan kepada penjual. Gabungan antara keamanahan ya, dari jujuran ya dari penjual dengan kepercayaan dari pembeli ya, itu akan ya menguatkan ya, tali persaudaraan antara penjual dengan pembeli karena masing-masing ya, muslim itu ya, adalah saudara bagi muslim yang lain. Dalam aspek transaksi jual beli online kita ketahui ada penjual ya, ada pembeli, ada pemasok ya. Dan masing-masing ya punya hak dan kewajiban yang berbeda ya, dan secara ya hak dan kewajibannya hampir sama ya dengan konteks kalau jual beli secara offline. Tapi penjual di sini dia harus jujur menyampaikan barang yang dia deskripsikan ya di websitenya itu, bahwa barang itu milik dia atau barang itu titipan atau barang itu adalah barang milik orang lain yang dia ya menjualkan jasa. Dia ya menyediakan jasa ya untuk menjualkan barang dari orang lain. Ada 3 nanti yang akan saya bahas berkaitan dengan jual beli online. Yang pertama adalah kalau penjual online tadi dia tidak punya kepemilikan atau penguasaan terhadap barang yang dia jual. Kemudian dia memasukkan barang itu atau mendeskripsikan barang itu seolah-olah barang itu adalah miliknya dia sendiri dalam etalase elektroniknya dia, maka ini yang diharamkan. Ya, menjual ya, tidak boleh ya menjual barang yang tidak dia miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya dalam sebuah hadis yang sahih, ya, la tabi' ma laisa indaka. Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki atau barang yang tidak berada dalam penguasaanmu. Nah, ini yang pertama ya, seorang penjual dia harus jujur ya. Kalau dia memang bukan pemilik dari barang itu, ya dia harus ya menyampaikan bahwa barang itu bukan miliknya. Kemudian yang kedua, ya, penjual tadi dia memasarkan produk orang lain dan dia menginformasikan bahwa barang itu bukan barangnya dia. Ya, dia menerima pesanan ya, nah yang nanti akan dia carikan pesanan tadi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli.
dia carikan pemasok, maka ini dibolehkan. Ya. Dalam transaksi seperti ini, maka penjual itu dia bertindak sebagai agen. Ya, dia bertindak sebagai reseller, dia bertindak sebagai distributor. Atau dalam akad yang dipakai adalah wakalah bil ujroh, dia sebagai wakil. Dia sebagai wakil dari pihak pemasok atau produsen. Maka penjual yang statusnya sebagai agen, statusnya sebagai distributor, statusnya sebagai wakil, maka dia mendapatkan jasa. Dia mendapatkan ujroh dari barang yang dia jual. Ujroh atau jasa atau fee bisa dihitung dari persentase penjualan. Ya, umpamanya 10%, 20% dari nilai penjualan. Atau ujroh juga bisa ditentukan dari selisih antara nilai jual yang aktual dia serahkan kepada pembeli atau yang dia terima dari pembeli dan nilai jual yang diinginkan oleh penjual. Selisihnya adalah haknya dari agen tadi, reseller tadi. Jadi dua metode tadi diperkenankan. Kemudian yang ketiga, jenis jual beli secara online itu menggunakan akad salam. Nah, itu dibolehkan. Karena dalam hadis Rasulullah itu membolehkan akad salam. Ya. Dan juga akad istisna, tapi yang kita bahas ini akad salam. Ya, akad salam dibolehkan. Ya, akad salam itu di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional kita bisa melihat fatwa terkait dengan akad salam. Karakteristik dari akad salam itu adalah pembeli dia membayar kepada penjual online itu membayar 100%. Barangnya nggak ada. Tapi spesifikasi barang yang dipesan itu jelas dalam akad. Kuantitasnya, kualitasnya, termasuk waktu penyerahan itu jelas dalam akad. Sehingga dalam konteks akad salam itu barangnya nanti diserahkan pada waktu yang akan datang, tetapi uangnya diserahkan sekarang. Berarti terjadi utang piutang salam itu bukan berarti utang piutang cashnya, bukan, tapi cashnya dibayarkan di awal. Utang piutangnya berkaitan dengan kewajiban dari pihak penjual untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Itu namanya utang salam. Sesuai dengan waktu penyerahan yang diperjanjikan dalam akad salam. Ini diperbolehkan. Jadi kalau dibayarkan penuh 100% di awal, penyerahan barang itu di masa mendatang, itu akad salam, dibolehkan. Tetapi kalau barangnya diserahkan nanti, kemudian uangnya juga diserahkan nanti, atau uangnya diserahkan secara cicil, ini yang tidak dibolehkan. Karena ini juga bukan akad salam, tidak terjadi penyerahan barang atau uang di awal. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kecuali nanti dalam pembahasan di akad istisna. Tapi yang ingin saya jelaskan karena ini dalam konteks akad jual beli secara online itu lebih ke akad salam. Jadi akad salam dibolehkan dengan menggunakan spesifikasi yang jelas dari barang yang dipesan, kemudian juga waktu penyerahannya jelas. Kalau 3 jenis akad ini dipakai, maka yang menjadi dasar kalau akad yang pertama tadi jelas tidak boleh. Akad yang kedua, karena dia menjadi wakil atau agen atau distributor menjadi boleh. Kemudian yang ketiga, kalau dia menjadi penjual, meskipun dia barangnya belum dia miliki, itu menjadi boleh dengan konteks atau dalam kondisi uang diserahkan 100% di awal oleh pembeli. Nanti muncul adanya utang piutang salam. Kemudian satu hal yang penting berkaitan dengan transaksi jual beli online itu kita melihat pada komoditas yang diperdagangkan. Komoditas yang diperdagangkan kalau berkaitan dengan emas, kemudian perak, itu tidak boleh dilakukan secara transaksi yang tidak tunai. Karena di hadis disebutkan kalau transaksi jual beli
emas itu harus yadan biyadin. Ya, harus yadan biyadin atau takobut istilahnya ya, takobut, serah terima di tempat, itu harus tunai. Ya, jadi kalau jual beli online emas dan perak tidak dibolehkan karena tidak terjadi ya serah terima di tempat. Tapi kalau jual beli ya barang-barang yang lain ya selain komoditas selain emas dan perak, apakah itu komoditas barang-barang kebutuhan pokok, maka itu dibolehkan. Jadi dibolehkan ya serah terima secara tidak tunai atau tidak diserahkan yadan biyadin. Itu pembahasan ringkas ya berkaitan dengan jual beli secara online. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akan membahas dan mengupdate setiap kajian. Mungkin bagi para subscriber ya, yang ingin menuliskan di dalam komen apa yang akan dibahas, topik yang akan dibahas, akan kami sampaikan, akan kami ulas dalam video-video berikutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.